Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas topik yang sedang ramai dibicarakan. Apa yang terjadi dengan reuni 212? Benarkah mulai kehilangan arah dan pengaruh? Acara yang dulu menjadi simbol persatuan umat, kini terlihat mengalami perubahan besar, baik dari segi dukungan tokoh, jumlah peserta, maupun relevansinya di masyarakat. Mari kita bahas secara mendalam. Siapkan teh hangat dan mari kita mulai. Sebelum kita membahas fenomena terkini, kita harus pahami dulu, apa itu reuni 212? Reuni ini berawal dari aksi bela Islam pada tahun 2016. Yang digelar untuk menuntut keadilan terkait kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta. Dalam sejarahnya, aksi ini berhasil menyatukan jutaan umat Islam dari berbagai daerah. Namun, reuni ini bukan hanya soal agama. Seiring waktu, acara ini mulai terlihat bercampur dengan agenda politik tertentu. Bahkan, tokoh-tokoh yang dulunya sangat aktif mendukung acara ini, seperti beberapa elit politik dan ulama, kini mulai berkurang partisipasinya. Pertanyaannya, apa yang berubah? Salah satu hal mencolok dari reuni 212 tahun ini adalah absennya tokoh-tokoh besar seperti Pak Prabowo, yang dulunya selalu hadir di acara ini. Sebaliknya, hanya beberapa tokoh dari PKS yang tampil di panggung, seperti Hidayat Nur Wahid. Lalu jumlah massa juga terlihat jauh lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Banyak yang bertanya, kenapa daya tariknya menurun? Ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. 1. Kepercayaan publik yang mulai menurun. Beberapa masyarakat melihat bahwa acara ini tidak lagi murni untuk kepentingan umat, melainkan lebih ke arah politik praktis. Kedua, fokus masyarakat yang berubah. Kini masyarakat lebih peduli pada isu-isu konkret seperti ekonomi, pendidikan, dan pembangunan daripada hanya sekadar slogan atau ceramah. Dalam ceramahnya, Rizik memberikan seruan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait penegakan hukum dan pemerintahan yang bersih. Rizik menyoroti masalah serius yang terjadi di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Menurut beliau, demokrasi di tanah air mengalami kerusakan yang signifikan. Rizik menyebutkan bahwa hukum seringkali dilanggar, korupsi semakin merajalela, dan aktivitas perjudian terjadi di berbagai tempat. Ia menyerukan agar pemerintah baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. Dalam pidatonya, Rizik berkata, "Saya meminta dengan sangat hormat kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan pemerintahan dari orang-orang yang bermasalah." Bahwa penegakan hukum di Indonesia yang carut-marut selama ini, saudara, khususnya dalam satu dekade 10 tahun terakhir, saudara, demokrasi dirusak, hukum ditabrak, korupsi merajalela, di mana-mana, hancur-hancuran ini negeri, saudara. Maka itu saya berharap mereka-mereka yang telah merusak negeri ini selama 10 tahun jangan dibiarkan. Tapi mereka harus dituntut pertanggungjawabannya. Setuju? Maka itu saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat, kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan. Proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Dukung Bapak Prabowo tidak? Betul? Takbir. Enggak peduli siapapun dia, saudara.
Nggak peduli, saudara. Apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Salah satu poin menarik dari reuni 212 tahun ini adalah seruan Rizik tentang pentingnya menjaga persatuan umat. Ia mengingatkan agar umat tidak dipecah belah karena perbedaan politik. Tapi, mari kita berpikir kritis. Dalam perjalanan aksi ini, seringkali justru muncul fatwa-fatwa yang memicu perpecahan, seperti fatwa wajib memilih calon tertentu, atau klaim bahwa mendukung tokoh tertentu adalah bagian dari iman. Apakah seruan ini benar-benar tulus untuk persatuan, atau justru menjadi kontradiksi dengan tindakan yang terjadi sebelumnya? Ini yang perlu kita renungkan bersama. Tantangan iman di zaman sekarang, saya mau tanya, besar atau kecil? Yang sering ngerusak iman umat ada atau tidak? Ayah apa loba? Ayah apa loba? Apalagi di Purwakarta, betul? 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 Saya mau tanya, di Purwakarta yang sering menebarkan kesesatan ada tidak? Ada tidak? Saat jadi bupati di Purwakarta menebarkan kesesatan dengan berbagai macam perayaan, ada tidak? Ada tidak? Mau jadi gubernur, lo mau nyebarin kesesatan satu provinsi. Saya mau tanya, kalau yang kayak begini biarin apa lawan? Biarkan atau lawan? Saya mau tanya, warga Jawa Barat rela tidak gubernurnya suka kesesatan? Rela atau tidak? Rela atau tidak? Takbir! Sekarang kita lihat apa yang terjadi di Jawa Barat yang dulu dikenal sebagai salah satu basis pendukung gerakan 212. Di sana, seorang tokoh seperti Kang Deddy Mulyadi justru mendapatkan dukungan besar tanpa menggunakan isu agama sebagai senjata politik. Kang Deddy fokus pada hal-hal nyata, membangun desa, memberdayakan masyarakat, dan menjaga budaya lokal. Ini memberikan pelajaran penting bahwa masyarakat sekarang sudah lebih cerdas. Mereka memilih pemimpin yang bekerja nyata, bukan hanya yang pandai berbicara. Dari semua ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. 1. Jangan mudah terprovokasi. Kita harus selalu berpikir kritis terhadap ajakan apapun, termasuk yang menggunakan dalih agama. 2. Pilih pemimpin yang bekerja nyata. Jangan tertipu oleh janji manis atau simbol-simbol agama. Fokus pada bukti kerja mereka. 3. Jaga persatuan umat. Jangan biarkan kita terpecah belah karena pilihan politik. Ingat, umat Islam itu besar, dan perbedaan adalah kekayaan yang harus dijaga. Sahabat Abah, perjalanan reuni 212 mengajarkan kita bahwa semangat persatuan umat itu penting, tapi harus didasarkan pada niat yang tulus dan tindakan nyata. Jika kita ingin umat Islam kuat, kita harus memulainya dengan diri kita sendiri, jujur, kritis, dan selalu berpikir rasional. Jangan lupa like, share, dan subscribe Abah Channel untuk diskusi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.